Macam-macam lah. Yang baik-baik tentu. Terus apa lagi? Zikir, setelah zikir apa? Intiqal. Intiqal itu pindah dari satu sholat ke sholat yang lain, ke tempat sholat yang lain. Di mana adanya ini? Dalam Imam Baihaqi, dalam Sunanul Kubra. Ya. Riwayat ini terkumpul dalam pelaksanaan sholat Jumat dan yang lainnya. Kalau sholat Jumat menjadi ukuran, maka sholat yang lain pun sama begitu. Intinya sunnah itu ketika kita menyelesaikan satu sholat, baik sholat qobliyah menuju sholat wajib, atau sholat wajib menuju ba'diyah, itu sunnahnya intiqal. Ini dia. Al-faslu bil intiqal afdal, lebih utama intiqal, pindah. Anal afdal an yafsila baina salataini bil intiqal minal maudi alladhi shalla fihi ila maudin akhar yuridu an yusalliya fihi fardhan aw naflan. Nih Pak, Anal afdal yang lebih utama memisahkan antara dua salat. Dengan cara apa memisahkannya? Bil intiqal, pindah, mingser kalau nggak ngerti pindah. Minal maudi', dari satu tempat, dari tempat alladzi shalla fihi, yang dia salat pertama, ila maudi'in akhar, ke tempat yang lain. Sunnah, afdalnya begitu Pak. Ya. Salatnya di sini, salat fardu, pindah, ya. Tapi nggak usah di luar sono. Ya, kalau masih di dalam masjid nggak usah jauh-jauh. Tapi kesunahan yang lain juga malah lebih afdal lagi, itu di rumah. Tapi permasalahannya kita, Nabi itu hadisnya sahih Pak. Salat yang paling baik adalah salat yang paling baik adalah di rumah, kecuali maktubah, kecuali salat fardu. Hadis ini sahih. Tapi Nabi rumahnya dekat masjid. Kalau kita rumahnya dari masjid nih pulang, enggak badiah Bang, enggak, gue mau di rumah ya. Salat sunnah tuh di rumah, kagak, boro-boro ingat, ngapain? Udah nanyain kopi, udah nanyain macam-macam. Baru pulang salat, mintanya banyak banget, ya, belum makan, nyendok nasi mah, kebanyakan. Tuh. Makanya kita kalau memang tidak sempat salat sunnah di rumah, salat sunnah di masjid, begitu hadirin. Ada salat sunnah yang justru afdalnya di masjid, yang disyariatkan berjamaah, seperti apa? Salat sunnah tarawih. Liyushhida lahul maudi, nih yang saya bilang tadi, agar tempat itu menjadi saksi, ya. Sanian, menjadi saksi yang kedua. Yang pertama di satu tempat, yang kedua di tempat yang lain. Seperti kal mautil ladzi shalla fi awalan, seperti tempat yang pertama kali dia salat. Pertama salat di sini, tempatnya menjadi saksi di hadapan Allah. Pindah salat yang lain, itu pun menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Alayatul hadzal fasl ay yakuna al faslu bi qadri ma yaqra min al adhkar wa du'a aqibas shalah aw bi qadri masyi ila baitihi. Allah yatul hadzal fasla, jangan memisahkan satu salat dengan salat yang lain, itu jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Misalnya habis salat fardu mau salat sunnah, dadak baca Yasin dulu. Yasin atau tahlil, atau misalnya ngobrolnya kelewat banyak, ya. Ukuran memisahkan itu pendek, digunakan buat apa tuh? Doa lah. Paling tidak Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Langsung salat lagi. Gitu hadirin. Wa du'a aqibas shalah, doa habis salat, doanya pendek-pendek saja, ya, doa pendek. Doa pendek itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita jadi imam,
kalau sudah baca Rabbana atina fid dunya hasanah, maka jangan ditambahin lagi dengan doa yang lain. Sunnah doa angkat tangan, dan makruh doa angkat tangannya begini. Ada nggak yang begini, Pak? Tidak dibenarkan. Doa sejajar dengan dada atau mankibain, dua bahu segini, Pak. Dan sunnah lagi memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Jangan salah, jangan jari tengah, kiri lagi. Ya, Masya Allah digerakkan dengan jari tengah kiri gitu kan. Kan kalau istilah orang-orang luar sana misuh ya. Sunnah, Pak, sunnah doa begini, menggerakkan tangan. Tapi juga menggerakkan tangannya jangan cepat, jangan pelan, isyarat saja. Ini lebih sunnah ketimbang ketika kita tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Ini tidak lebih sunnah. Sunnahnya itu berdoa. Begitu berdoa, gerakan, kasih isyarat. Sunnah, Pak. Paham ya? Iya. Yang digerakin apa ini? Telunjuk. Ya, jangan salah nyebut. Kalau digerakin jempol lagi. Ya, telunjuk, Pak. Jari telunjuk. Nanti mulai sholat isya berdoa, nanti saya mau lihat. Gerakin kah? Ya. Sunnah. Ngaji, Pak. Ngaji biar kita dapatnya dikit tapi amalin sunnah ini. Begitu. Jangan berlebihan, mentang-mentang digerakin semuanya. Amin, amin ya Allah, amin. Ini kebiasaan orang yang maulid misalnya. Marhaban ya nural aini, marhaban, marhaban. Itu belum waktunya ngangkat tangan. Pada ngangkat tangan gitu? Ngangkat tangan. Siapa yang ngajarin? Ngikut-ngikut aja Ustaz. Lihat aja tuh. Ini angkat tangan itu isyarat berdoa. Ya, mana yang angkat tangan? Ya, apa? Misalnya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, itu angkat tangan. Atau misalnya termasuk sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala. Kalau itu masuk doa apa bukan? Masuk doa. Gak apa-apa angkat tangan. Tapi kalau masih marhaban, marhaban ya, marhaban itu apa? Marhaban, selamat datang. Marhaban itu artinya apa? Selamat. Masa angkat tangannya kepada Allah? Makanya orang-orang yang anti maulid udah makin benci aja begitu. Kita juga sih yang udah main angkat tangan aja. Ustaz emang angkat tangan nggak? Kalau kita paham nggak apa-apa bahwa itu bukan doa. Ya, tapi ada kalimat-kalimat yang ada doanya nggak apa-apa angkat tangan. Angkat tangan. Ustaz kapan berdoa itu menggerakkan tangan? Di setiap kita berdoa. Ya, di setiap kita berdoa. Gerakan apa namanya jari telunjuknya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ayyabsila baina subhi, ini dia. Au biqadri masyihi ila baitihi, atau seukuran jalan ke rumah. Ukuran jalan ke rumah itu patokannya rumah Nabi. Lah kalau ukuran jalan ke rumah saya, lo keburu habis. Ya, ukurannya ukuran rumah dekat, Pak. Ya. Ya, Bu Haji rumahnya begitu. Ya. Nah, iya Pak Agus sakit ini, Pak. Agus badannya merah semua, masuk angin, kata saya udah kayak ini dikerokin merah banget gitu. Mudah-mudahan sehat Bu Haji ya.
Bagus. Nggak ngopi dah saya. Sini langsung pulang. Kalau nggak ngopi bagaimana tuh? Baik, bercanda. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla sunnatal fajri. Jadi biqadri masyila baiti, ukuran jalan ke rumah tuh Pak. Maksudnya memisahkan salat satu salat dengan salat yang lain. Kana idza shalla sunnatal fajri fa in kuntum mustaiqadzatan. Ini yang saya bilang tadi. Ustaz, ada enggak dalilnya? Ini dalilnya. Sekarang kan orang apa-apa dalilnya mana? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla sunnatal fajri. Nabi kalau salat sunnah fajri apa? Qabliyah. Fa in kuntum mustaiqadzatan, kalau aku lagi kebenaran bangun, haddatsani, Nabi ngobrol. Nabi ngobrol. Wa illa tajahata yudzana bis salah. Definisi salat yang dilakukan Nabi itu ada dua Pak. Yang pertama, kita memahami salat sunnah fajar itu qabliyah. Tapi sebetulnya salat sunnah fajar ada sendiri. Ya, Imam Al-Ghazali menyebutkan kapan itu? Sebelum masuk waktu subuh. Wa illa taja'a hatta yu'dzana bis shalah. Kalau enggak ngobrol, kata Aisyah, Rasulullah berbaring tuh. Leyeh-leyeh. Ya, begini Pak. Hatta yu'dzana bis shalah, sampai dikumandangkan azan. Sampai dikumandangkan azan. Berarti Rasulullah salatnya salat qabliyah apa salat sunnah fajar? Salat sunnah fajar. Hatta yu'dzana bis shalah. Redaksinya sampai dikumandangkan azan. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam hadis lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadzakitu salatul lail tsumma qalat. Aku ingat Nabi salat malam. Qalat, kata Aisyah, fa idza sakatal muadzin min salatil fajri, begitu selesai muazin ya dari salat fajar itu, wa tabayyana lul fajr, salatnya maksudnya azannya azan sebelum azan subuh. Jam berapa? Jam 3. Al-Hidayah boleh enggak Ustaz? Azan 2 kali? Boleh. Cuman woro-woro dulu. Saudara-saudara jamaah Kampung Bambu Apus, informasi dan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat muslim bahwa mulai tahun ini Masjid Al-Hidayah azan subuh 2 kali. Yang pertama jam 3, yang kedua begitu masuk azan. Orang-orang jawab apa? Gua setuju gitu Pak. Kenapa? Belum doyan. Kecuali azannya remang-remang. Kalau subuh kan orang boleh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Kalau jam 3 remeng-remeng, sama-sama Allahu Akbar. Kalau bisa aki-aki. Ya. Yang suaranya enggak lantang, yang napasnya udah ngap-ngapan, itu jam 3 suruh aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Itu orang-orang enggak bakalan bangun. Ya, karena suaranya pelan. Bisa juga marah, siapa sih aki-aki? Begitu hadirin jamaah rahimah. Itu saya menyarankan tidak perlu, ya. Tidak perlu. Yang penting kita terbiasa qobliyah, kemudian subuh berjamaah, insya Allah dunia dan seisinya akan kita raih setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعف عنا كريم وصل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين والصلاة والسلام الكريم ورضي الله تبارك عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد رب العالمين وعافي نعمك في مسجد يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kabbalallah. Tanyaan silakan. Iya, Pak Tri. Sholat qobliyah itu menunggu hajat selesai atau pertengahan hajat kita bisa mulai, Pak Ustaz? Karena di rumah ada 3 suara azan yang saya dengar. Dekat rumah, Al-Ikhlas sama Al-Hidayah juga dengar. Jadi kalau mau sholat qobliyah di rumah, nunggu azan selesai atau disegerakan aja? Cari azan yang kita sholat subuh berjamaahnya di masjid itu. Jangan misalnya dengar azan Masjid Al-Hidayah, subuhnya di Masjid Nurul apa? Nurul Ikhlas. Bukan Muhajirin itu. Ah, iya gitu. Jadi azannya patokannya yang kita akan sholat subuh di situ. Ah, tunggu. Tapi dalam kondisi kita misalnya tidak ke masjid atau misalnya kita mau safar nih, ya, safar berazam, ya Allah izin saya tidak berjamaah. Kemudian begitu selesai azan qobliyah. Selesai qobliyah kita qomat karena mau pergi kan, kemudian sholat subuh. Karena kita mau pergi, ya rakaat bacaan pun pasti pendek. Paling banter alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu juga kalau apal. Kalau nggak apal biasanya qul ya ayyuhal kafirun. Yang pendek-pendek. Nggak apa-apa kalau kita memang mau safar. Ya, jadi masjid yang kita tuju untuk berjamaah. Yang lain? Ya, Pak. Usolli sunnatal fajri rakaataini. Sama dengan itu lafadznya ya, lafadznya. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kita selalu terobsesi dengan lafadz dalam niat ya. Imam Syafi'i mensyaratkan itu. Tapi kemudian jangan menjadi ganjalan ketika seseorang kemudian kesulitan melafadzkan salah satu sholat. Cukup dalam hati saja Allahu Akbar. Kalau kita nggak bisa. Tapi kalau kita bisa, Imam Syafi'i mensyaratkan supaya tidak timbul was-was. Usolli sunnatal isyraq rakaataini Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi usolli sunnatal fajri rakaataini. Yang lain? Ya. Oh, baik. Baik. Nah ini pertanyaan bagus nih. Kalau lagi sholat sunnah ada yang nepok. Kalau tetangga saya ditepok nengok, Pak. Bener cerita nyata. Ditepok, Bang. Dia nengok, ngapa? Kalau saya yang jadi makmum dipanggil suruh pulang sama bini gitu. Karena belum tahu ditepok. Makanya nepok orang jangan kencang-kencang. Ini nepok orang buak begitu colek aja dikit. Gitu ya. Gimana? Lanjutin sholat, nggak usah ngasih isyarat. Ini begitu sholat sudah, apaan? Nggak perlu. Ya, sahkah sholatnya? Sholat kita nggak terganggu dan sholat dia pun sah. Misalnya kita sholat sunnah ba'diyah, dia sholat zuhur, maka sholat zuhurnya sah. Paham ya? Jadi begitu kita datang nih, tapi juga dilihat-lihat dulu, kayaknya sunnah nih, jangan main tepok aja. Kita dalam kondisi nggak tahu tepok, ya kita sholat fardu, ternyata dia sholat sunnah, kita nggak perlu ngulang. Dan yang diikutin, bang, mohon maaf ya, saya bukan sholat wajib, sholat sunnah, nggak perlu, lanjutin, gitu. Ya begitu ya, Mas ya. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.